warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladzi la syarika lahu fil ilahiyyah, as-samadil ladzi yaqsuduhu bil mas'alatil bariyah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Pemirsa Nabawi TV dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan mengangkat biografi seorang ulama besar, seorang arif billah, seorang mujahid fi sabilillah, seorang yang menghiasi hidupnya dengan ilmu dan amal-amal saleh, seorang yang senantiasa mengajarkan kepada kita di dalam tulisan-tulisan kitabnya sebagai cara untuk suluk meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, meniti jalan untuk usul sampai kepada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah Syekh Abdus Samad Al-Palembangi. Sebagaimana kita ketahui bahwa Syekh Abdus Samad Al-Palembangi adalah putra dari seorang mufti di kerajaan Kedah pada saat itu, yakni Maulana Syekh Abdul Jalib. Beliau hidup dan beliau dilahirkan pada kurun sekitar 1112 Hijriah atau sekitar 1700 Masehi. Beberapa tahun pada tahun 1700 Masehi itulah Syekh Abdul Samad Al-Palembangi dilahirkan oleh ibundanya, asli kelahiran Palembang. Kita tahu bahwa Syekh Abdul Samad Al-Palembangi adalah satu dari empat serangkai murid daripada Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Beliau adalah seorang ahli tariqah yang melahirkan, yang berhasil membentuk pribadi-pribadi daripada murid-muridnya, seorang yang juhud, seorang yang begitu mencintai Tuhannya dan begitu sangat mencintai Rasulnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Syekh Abdul Samad salah satunya yang pernah kita kupas adalah Syekh Arsyad Al-Banjari, kemudian Syekh Wahab Bugis asli Sulawesi, kemudian Syekh Abdul Rahman Al-Batawi, yang dimana keempatnya ini banyak belajar, satu guru, satu ilmu, menimba daripada mutiara-mutiara hikmah, belajar tafsir, hadis, kalam-kalam hikmah daripada Maulana Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah, sudah menjadi sebuah kebiasaan bahwa kerajaan-kerajaan Islam di zamannya senantiasa mencari putra-putra terbaik, senantiasa mencari daripada anak-anak yang memiliki kelebihan daripada anak-anak pada saat itu pada umumnya. Sebagaimana Syekh Arsyad Al-Banjari dipilih karena kecerdasan otaknya, begitu juga Syekh Abdus Samad Al-Palembangi. Beliau adalah seorang putra daripada mufti kerajaan Kedah, sehingga diberangkatkanlah beliau arif billah Syekh Abdus Samad Al-Palembangi ini pada usia remaja menuju kota Madinah dan menimba ilmu di sana, ilmu tasawuf, ilmu tariqah, ilmu hadis, ilmu tafsir. Dan yang mencolok memang kita baca dalam karya-karya beliau, salah satunya adalah Syarus Salikin, bagaimana itu merupakan ringkasan atau rangkaian daripada Ihya Ulumuddin lil Imam Ghazali, Bidayatul Hidayah dan lain sebagainya. Disitulah beliau menyatukan antara ilmu syariah dengan ilmu ma'rifat. Dan beliaulah seorang arif billah, seorang ulama besar yang berhasil di dalam dakwahnya, yang begitu berpengaruh lewat karya-karya tulisnya. Syekh Abdul Samad Al-Palembangi, beliau adalah orang yang sangat mencintai daripada guru-gurunya. Beliau selalu memuji daripada guru-gurunya, sebagaimana dilakukan oleh ulama-ulama aslafun as-salih. Syekh Abdul Samad Al-Palembangi terkenal lewat ajaran-ajaran sufinya. Kita tahu bahwa beliau dulu memiliki tariqah khalwatiyah, yang kemudian beliaulah pendiri daripada tariqah Samaniyah. Terinspirasi daripada nama guru beliau adalah Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Dan kita tahu bahwa di Jakarta dan sekitarnya, Jabodetabek,
pada umumnya ada ritual-ritual ya, ada ritual membaca manakib yang biasa dilakukan pada setiap tasyakuran, walimatul tasmiyah, walimatul waghirah, walimatul arus dan lain sebagainya, serta selalu dijadikan nazar-nazar untuk diijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan membacakan sebuah manakib yang bernama manakib Syekh Muhammad Samman Al-Madani. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kehidupan seorang ulama yang beliau banyak mengorbankan waktu remajanya. Beliau banyak mengorbankan waktu kecilnya untuk menimba ilmu, hijrah dari satu kampung ke kampung lain, dari satu negeri ke negeri yang lain. Dan dari Palembang, Sumatera Selatan, beliau berlayar beberapa hari bahkan beberapa minggu di tengah lautan. Beliau berhadapan dengan ombak, beliau berhadapan dengan berbagai macam manusia demi mencapai target yang beliau cita-citakan, sampai ke Madinatul Rasul, Madinah Al-Munawwarah, dan menimba ilmu dengan para ulama-ulama yang menetap di sana. Salah satunya Syekh Muhammad Samman Al-Madani. Kita akan kembali lagi dan kita akan melanjutkan cerita yang sangat indah ini, yang laksana mutiara, yang begitu mahal harganya, yang mendatangkan rahmat dari Allah. Tetap jangan kemana-mana, kita akan membahas dan menceritakan tentang pesan-pesan atau ajaran-ajaran daripada Syekh. Pemirsa Nabawi TV dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah, kita kembali lagi. Syekh Abdus Samad Al-Palembangi, mutiara berharga dari Sumatera Selatan, Indonesia. Beliau adalah seorang ulama sekaligus mursyid tariqah. Bukan hanya seorang alim yang terkenal keilmuannya, bukan hanya seorang faqih yang terkenal di bidang ilmu fikih, tapi beliau adalah seorang salik. Beliau adalah seorang pengembara yang setiap hari, setiap waktu senantiasa berjalan mengembara, terutama pengembaraan batiniah menuju hadirat Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Azamatuh. Kita tahu bahwa banyak poin-poin penting yang diajarkan, yang kita dapat resapi dan kita dapat petik dari setiap tulisan-tulisan beliau, bahwa Syekh Abdus Samad mengajarkan kepada kita untuk dekat kepada Allah. Maka seorang salik, seorang murid, seorang yang bertujuan mendapatkan ridha Allah, yang pertama landasannya adalah at-taubah. Beliau mengajarkan kepada murid-muridnya dan juga para pengikutnya atau orang-orang yang mengagumi beliau untuk menjadi seorang yang arif billah, untuk menjadi orang yang dekat dan kenal kepada Allah. Beliau mengajarkan langkah awal yang harus dimulai adalah at-taubah. Kita harus banyak bertaubat. Bertobat bil lisan, tobat dengan mengucapkan istighfar. Kita tahu bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada umatnya dan memberikan contoh kepada umatnya bahwa Nabi tidak pernah ketinggalan untuk beristighfar dalam satu hari satu malam tidak kurang daripada 70 kali. Bahkan riwayat hadis yang lain mengatakan tidak kurang daripada 100 kali. Taubat itulah yang menurut Syekh Abdus Samad yang akan memposisikan seorang hamba begitu rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan rendah ini merupakan sebuah perasaan yang tumbuh daripada pengakuan akan kotornya seorang hamba di hadapan Jalla Jalaluhu, pengakuan akan lemahnya seorang hamba di hadapan Allah, pengakuan akan butuhnya seorang hamba akan karunia Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, pemikiran daripada Syekh Abdus Samad untuk membentuk seorang murid, untuk membentuk seorang salik, orang yang berjalan menuju ridha Allah, orang yang mencari kedekatan kepada Allah adalah ilmu. Pondasi dasarnya harus ilmu. Tanpa ilmu, bagaimana kita bisa membaca isyarat-isyarat dari Allah? Tanpa ilmu, bagaimana kita mampu membaca segala tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala? Bahwa kita dituntut untuk merespon. Respon itu akan timbul respon terhadap hidayah, respon terhadap rahmat, respon terhadap pelajaran-pelajaran yang Allah kirim lewat makhluk-makhluknya. Hanya bisa
miliki bagi orang-orang yang memiliki ilmu. Sebab dengan ilmu, orang itu akan tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang dicintai dan mana yang dibenci, mana yang mendatangkan keriduan dan mana yang mendatangkan kebencian. Inilah ajaran yang kedua dalam suluknya Syekh Abdul Somad Al-Palembangi yang kita baca dalam kitab-kitab tasawufnya, yang kita baca dalam kitab-kitab sebagai bimbingan daripada murid-murid yang ingin dekat dan lebih dekat kepada Allah, bahwa kita tidak boleh lepas daripada ilmu. Kita wajib untuk hadir ke majlis taklim, sebab ilmulah yang dijanjikan oleh Allah. Orang-orang yang berilmulah orang-orang yang dijanjikan oleh Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Syekh Abdul Somad memiliki kerangka sendiri untuk mencapai, untuk membentuk seorang murid, seorang salik yang dekat kepada Allah dan mencapai apa yang dia cita-citakan. At-taubah, dia harus bertaubat. Yang kedua, dia harus berilmu. Dan yang ketiga selanjutnya adalah dia harus beramal. Mengamalkan apa yang dia telah ketahui. Menjauhi dan bentuk daripada pengamalan itulah dari apa-apa yang dilarang oleh Tuhannya, yang mendatangkan kebencian daripada Tuhannya. Sebab kalau hanya ilmu saja, tidak ada action, tidak ada haroka, tidak ada pergerakan, tidak ada pembuktian, maka bisa jadi bahwa yang tadinya kita mengaku beriman, iman kita dikatakan dusta oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang katanya kita mengaku Islam, bahwa Islam kita hanya pura-pura di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat, ilmu, amal harus berjalan secara selaras. Baru yang ketiga, Syekh Abdul Somad Al-Palembangi dalam pesan-pesannya untuk mencapai target dalam perjalanan kita, wusul ilallah, sampainya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, haruslah bahwa ilmu yang kita miliki dan kita amalkan disertai dengan keikhlasan, disertai dengan kebersihan hati, bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang menjadi amal-amal kita, imtisalul awamir wajtinabun nawahi, mengerjakan perintah siapa dan karena siapa, menjauhi larangan siapa dan karena siapa, mengerjakan perintah karena Allah, mengerjakan perintah dan perintahnya Allah, menjauhi larangannya Allah, dan menjauhi larangan, itu semua dipersembahkan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah wujud daripada ikhlas. Jadi pelatihan diri, pelatihan jiwa yang selanjutnya yang diajarkan oleh Syekh Abdul Somad Al-Palembangi terhadap para pengikutnya, terhadap murid-muridnya, terhadap orang-orang yang meniti di belakang jalan beliau adalah keikhlasan. Tanpa keikhlasan, seseorang mustahil akan sampai kepada wusul ilallah, kepada keharibaan Allah Subhanahu wa taala, kepada sebuah kelezatan beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjut lagi pada sesi selanjutnya. Para pemirsa Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah, kita kembali mengangkat cerita Syekh Abdul Somad Al-Palembangi, Sumatera Selatan, Indonesia. Kita sampai pada di mana bicara tentang pemikiran-pemikiran beliau dan cara beliau membimbing daripada murid-muridnya. Dan ini adalah hikmah dari setiap kita bercerita tentang orang-orang saleh. Bukan hanya kita ingin mengetahui asal-usulnya, tetapi ada yang lebih penting daripada itu semua. Kita ingin mengetahui apa saja yang sekiranya membuat kita terinspirasi. Bagaimana Al-Quran menceritakan tentang nabi-nabi terdahulu, Al-Quran menceritakan tentang orang-orang saleh di zaman dahulu, bagaimana Al-Quran menceritakan tentang Luqmanul Hakim, bagaimana Al-Quran menceritakan tentang Dzulqarnain dan lain sebagainya, yang semuanya itu seyogianya lah dapat kita petik pelajaran sehingga menginspirasi hidup kita agar kita bagaimana caranya lebih dekat lagi sebagaimana mereka mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisinya masing-masing, dalam keadaannya masing-masing. Keadaan Nabi Sulaiman tentu saja berbeda dengan keadaan Nabi Allah Ayub alaihissalam. Keadaan Nabi Allah Musa tentu saja berbeda dengan keadaan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Yang kesemuanya itu akan menjadi saksi, akan menjadi sebuah alasan nanti ketika Allah menyidang kita di padang mahsyar. Kita lanjutkan bahwa Syekh Abdul Somad memberikan
tip-tip tertentu, memberikan cara-cara untuk kita dekat kepada Allah. Tadi dengan taubat, dengan ilmu, dengan amal, dengan ikhlas. Dan selanjutnya adalah dengan juhud. Juhud kepada dunia. Karena banyak sekali manusia yang dibutakan oleh dunia, sehingga dia buta tidak melihat lagi tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi dalam pesannya mengatakan, izhad fid dunya yuhibbakallah, wazhad anin nas yuhibbakan nas. Kalau kau mampu memerangi hawa nafsumu untuk tidak jatuh ke pelukan dunia, maka kau akan jatuh ke dalam cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, kita akan terangkat. Dan kalau kau mampu menjaga dirimu untuk juhud, tidak jatuh ke pelukan manusia, tidak sibuk dengan kepentingan-kepentingan manusia, maka ketahuilah manusia yang akan mencarimu. Artinya bahwa dirimu akan bermanfaat untuk mereka. Inilah juhud yang diajarkan oleh Syekh Abdul Somad Al-Falembangi. Juhud yang tetap mengkedepankan rasionalisme. Sebab kita tahu Al-Imam Ibnu Athaillah mengatakan bahwa iradatuka fit tajbir, fit tadbir ma'iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun anil aliyah. Kesibukan kita terhadap perkara dunia, tidak juhud, sehingga kita meninggalkan ibadah kepada Allah, itu namanya kita terjatuh daripada jurang yang sangat dalam. Dan wa iradatuka fit tajrid ma'iqamatillahi iyyaka fit tadbir minasyahwatil khafiyah. Tetapi kalau kita hanya melulu berbicara tentang ibadah yang sifatnya mahdhah dan lain sebagainya, sementara masalah ma'isah kita tinggalkan, masalah usaha duniawi kita tinggalkan, ketahuilah itu dikhawatirkan akan menyimpan syahwat di dalam diri kita. Juhud terhadap dunia bukan berarti tidak memilikinya. Kita milikinya, tetapi kita kuasai dan kita salurkan untuk mendekat kepada Allah. Bukan sebaliknya, kita yang dikuasai oleh apa yang kita miliki selain Allah subhanahu wa ta'ala. Zat yang kita miliki artinya kita sembah, dan zat yang memiliki serta menguasai kita. Subhanallah. Zuhud. Mana ajaran selanjutnya? Ajaran-ajaran Syekh Abdul Somad Al-Falembangi di dalam buku-buku tasawufnya. Bagaimana beliau menuntun kita untuk menjadi orang yang sabar. Sabar ini kan terinspirasi daripada cerita-cerita para nabi yang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam kemaksiatan, menghindar daripada kemaksiatan. Bagaimana Nabi Allah Yusuf alaihissalatu wassalam diuji dengan goda atau bujuk rayu seorang perempuan, istri bangsawan yang cantik dan lain sebagainya. Tapi subhanallah, bekal sabar, Nabi Allah Yusuf mampu menghindar dari itu semua. Bagaimana Nabi Allah Ayub diuji oleh Allah dengan penyakit yang menimpa beliau. Dengan sabar, dia mampu lolos daripada segala tes dan ujian Allah Jalla Jalaluhu, sehingga menjadi hamba-hamba yang syakur, hamba-hamba yang pandai dan sangat bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sabar dan bersyukur ini merupakan dua elemen penting untuk membentuk pribadi seorang salik, pribadi seorang murid untuk sampai kepada kecintaan Allah Jalla Jalaluhu. Dan inilah yang diajarkan, dan inilah buah pemikiran daripada Syekh Abdul Somad. Mengutip, membaca dari berbagai macam hadis, membaca dari berbagai ayat-ayat Al-Quran yang Allah firmankan kepada nabinya tercinta. Dari situlah bahwa diramu, dari situlah diolah dan disampaikan kepada kita semua. Jadi kita bercerita tentang sosok ulama saleh, kita bercerita tentang sosok ulama alim dan amil, orang yang mengerjakan dan mengamalkan dari setiap ilmu yang diketahuinya. Bukan hanya sekedar takjub, tapi kita juga tergerak untuk menjadi bagian orang-orang yang ingin dikumpulkan oleh Allah ma'azumratil ulama, ma'azumratil fuqaha, ma'azumratil anbiya tentu saja, dan ma'azumratil mursalin, terutama ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Masya Allah, kita patut bangga bahwa negeri kita tidak pernah kering, negeri kita tidak pernah kosong untuk melahirkan ulama-ulama kaliber yang mereka menguasai berbagai macam disiplin ilmu, yang mereka bukan hanya membuat takjub mata kepala kita dengan membaca daripada tulisan-tulisannya, dengan mendengar dari pesan-pesan yang disampaikan oleh murid-muridnya, tetapi kita juga merasa takjub lewat mata batin kita, lewat nurani kita, dan rohani kita tergerak untuk mengambil seteguk air demi menghilangkan dahaga
spiritual kita. Yang itu semua akan membimbing kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di Sumatera sana, di Palembang sana, lahir kembali Abdus Samad yang muda, yang tergerak untuk meneruskan perjuangan dakwah beliau, yang tergerak untuk melestarikan daripada ajaran-ajaran beliau, yang tergugah untuk menghidupkan kembali segala apa wasiat-wasiat beliau demi izzul Islam wal muslimin, demi kemaslahatan kita umat Islam pada khususnya. Dan tentu saja bukan hanya perasaan bangga, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa negeri kita adalah negeri yang kaya. Bukan hanya kaya akan buah-buahan, bukan hanya kaya dengan pohon-pohonan, tapi kaya melahirkan ratusan, puluhan ulama-ulama yang mereka menguasai ilmunya dan mereka mengamalkan dari setiap apa yang mereka ketahui. Dan itulah warasatul anbiya, itulah wujud dari para pewaris Nabi dan pewaris Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pewaris yang memberikan harta warisan kepada kita. Ini amanat dari Allah, amanat dari Rasulullah, amanat dari para sahabatnya, amanat dari para salafun saleh, dan amanat itu sekarang sampai kepada kita. Tidak ada kata lain selain kita baca, selain kita pahami, selain kita mendengar, selain kita pelajari, dan kita tunduk patuh terhadap apa-apa yang diajarkan oleh beliau. Sebab dengan kepatuhan itulah kita akan menjadi orang-orang yang mendapatkan naungan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan menjadi generasi-generasi yang kritis, dan kritisnya berdasarkan takabur, kritis yang berdasarkan kesombongan, kritis yang berdasarkan merasa lebih pintar daripada mereka orang-orang tua kita, daripada mereka aslafun saleh, daripada mereka orang-orang yang telah mendahului kita, yang pastilah kalau seandainya mereka sekarang hidup di zaman ini, keilmuan mereka, kepandaian mereka, kecerdasan mereka akan membuat kita tidak berdaya, akan membuat kita diam 1000 bahasa. Karena kita jangan dibandingkan dengan mereka, para ulama-ulama salaf. Jangan kita dibandingkan dengan para tabi'in, para sahabat. Kita dibandingkan dengan sebutir debu yang menempel di bawah tapak kaki kuda, yang di atasnya sedang duduk ulama-ulama, arif billah, mujahid fisabilillah, orang-orang yang ikhlas dalam mengamalkan ilmunya. Sungguh debu yang ada di bawah telapak kaki kuda, yang di atasnya sedang duduk ulama-ulama salafun saleh, itu lebih mulia ketimbang kita yang hina. Mudah-mudahan kehinaan inilah yang mengangkat derajat kita di hadapan Allah, karena kita merasa bahwa kita bukan apa-apa tanpa jasa mereka. Laula murabbi ma arafna rabbi. Kalaulah bukan karena jasa para pembimbing kita, para pembimbing yang mata rantainya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaulah bukan karena jasa mereka, pasti dijamin kita tidak akan pernah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan pernah menjadi bagian orang-orang yang menyembah Allah. Na'udzubillah wal iyadzubillah min dzalik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Mohon maaf atas segala kekurangan.